It's a Friday night, I'm looking for a friend. Can't accept the fact that his loneliness won't end. Baby, I'm just trying to get over you. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Dari buku Strategis Manajemen karya Niklas, Mazluk, dan Aranolado, manajemen strategi bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen puncak, tingkatan manajemen lainnya, dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang telah disepakati. Hasilnya tujuan bersama pun tercapai. Tujuan manajemen strategi setidaknya ada 7 tujuan manajemen strategi seperti berikut ini. 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4. Mengaplikasi dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. 5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. 6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. 7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategis. Idealnya, proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Manfaat dalam bisnis. Penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis Anda. Jika saat ini perusahaan Anda memperoleh laba 100% dibandingkan dengan tahun lalu, ingatlah selalu bahwa masih ada 100% lagi profit yang belum tergali. Bagaimana caranya? Anda harus menyusun strategi yang jitu untuk mencapai itu. Manfaat lainnya, yakni mengurangi risiko, meningkatkan keunggulan kompetitif, memiliki fokus tujuan yang jelas, dan memaksimalkan sumber daya. Kesimpulan, jangan lupa juga lakukan pembekuan pada bisnis Anda. Dengan proses pembekuan yang terencana, Anda bisa dengan mudah memantau data keuangan bisnis Anda secara virtual.